Pemirsa, pengusaha klub malam Ivan Sugianto kini harus berhadapan dengan hukum buntut aksinya melakukan intimidasi ke seorang siswa SMA yang dipaksa bersujud dan menggonggong. Tidak hanya itu, PPATK juga memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam karena diduga terkait pencucian uang. Ivan Sugianto kini harus menanggung buah dari perbuatannya. Ia harus berurusan dengan hukum setelah aksi intimidasinya ke seorang siswa dilaporkan salah seorang guru ke pihak berwajib hingga berujung pada penangkapan Ivan. Ivan ditangkap tim gabungan di Bandara Juanda dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Diduga karena kesal oleh aksi korban yang menghina anaknya, Ivan, pengusaha klub malam ini memaksa siswa SMA meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Sebelum ditangkap, Ivan sempat melakukan klarifikasi, minta maaf serta menyesali perbuatannya karena membuat kegaduhan. Ivan meminta maaf ke orang tua korban dan pihak sekolah. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal, selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan akhirnya dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Ivan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perbuatan Tidak Menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK diketahui telah memblokir rekening milik Ivan dan rekening sebuah klub malam yang diduga milik Ivan. Alasan PPATK memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam diduga terkait pencucian uang. Tim Liputan melaporkan. Bisa Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau aktivitas keuangan ilegal di rekening. Kemenkomdigi ini menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan aktivitas ilegal di dunia online. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis pagi. Kedatangannya ini untuk membahas terkait pemberantasan judi online di Indonesia. Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan hal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua lembaga atau instansi bekerja sama, khususnya terkait bagaimana peran Indonesia melawan judi online. Mutia juga menyebut pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 10.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Hal ini kami apresiasi, ini inisiatif dari OJK, khususnya Pak Ketua, untuk kemudian menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo sebelum beliau bertolak untuk kunjungan luar negeri pertama. Arahan beliau adalah agar semua lembaga, instansi untuk bekerja sama, bersatu padu, khususnya terkait bagaimana peran kita sebagai negara melawan judi online. Dan hari ini kita sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhir ya, 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Pemerintah tak segan-segan akan memblokir rekening masyarakat jika terindikasi atau terafiliasi dengan judi online. Dalam konteks itu secara khusus kami melaporkan bahwa kami sedang memfinalisasi satu pusat upaya untuk anti scam ya, atau penipuan dan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan hukum yang menggunakan sarana perbankan, keuangan,
payment system, marketplace maupun lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus bekerja sama dengan OJK untuk memantau aktivitas keuangan ilegal khususnya yang terafiliasi dengan judi online. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Misal selain bertemu dengan otoritas jasa keuangan, Menteri Komdigi Mutia Hafid ini juga bertemu dengan Jaksa Agung. Selain membahas sinergitas antara Kemenkomdigi dan Kejaksaan Agung, pertemuan juga membahas penanganan judi online. Pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin berlangsung selama 1 jam di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan sore tadi. Mutia mengatakan pertemuan keduanya membahas kolaborasi Kemenkomdigi dan Kejaksaan Agung dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur konektivitas dan pemberantasan judi online. Mutia menyebutkan peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Ya, intinya kita minta dikawal saja program-program. Ya, saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan terkhusus tentu kita ingin dari awal sekali lagi program besar. Tidak besar kecil semua kita ingin terbuka dari awal untuk kemudian diberikan masukan dan juga diawasi dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pencegahan judi online juga akan secara masif dilakukan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan pihaknya akan menyediakan jaksa pengacara negara dan juga akan memberikan pendampingan, pembuatan legal opinion dan hal bersifat keperdataan lainnya. Kami dari bidang datu, di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan RO dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Dan bagaimanapun juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital terus bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan kementerian dalam memberantas judi online. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.